Kita sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang surga, kami mengucap syukur ya Bapa jikalau di hari ini, di hari Minggu kami boleh berkumpul bersama. Meskipun sempat hujan, tetapi hujan tidak menghalangi kami untuk kiranya bersekutu dan datang kepadamu. Tuhan, kami rindu agar kiranya kami boleh merenungkan kasih-Mu yang kadang kala kami tidak mengerti, dan kami bertanya seperti pujian tadi, mengapa Yesus mati untuk kami? Mengapa Yesus menderita untuk kami? Dan mengapa Yesus berkorban untuk kami? Biarlah Tuhan kami boleh mendalami, kami boleh memaknai kasih-Mu yang di luar akal sehat kami. Dan kami boleh menghidupinya dengan baik. Berkati kami, pimpin kami, buka hati dan pikiran kami dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh juga menjadi serupa dengan Engkau di dalam pergumulan, penderitaan, permasalahan yang tidak mampu kami jelaskan dengan akal sehat kami. Tapi biarlah kami boleh berjalan dengan iman, seperti kami menerima kasih-Mu dengan iman juga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Terima kasih Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak untuk karena kalau tidak saya terlalu tinggi saudara sekalian. Jadi merupakan suatu sukacita untuk saya boleh berkumpul kembali bersama dengan saudara sekalian. Dan tema yang diberikan bagi saya oleh Pak Randy ialah mengapa? Mengapa dari Mazmur 10. Dari Mazmur 10, mungkin slide bisa ya. Oh. Ya, saya menunggu slide saya. Iya, terima kasih. Inilah Mazmur 10. Mazmur 10 ini ada beberapa pergumulan. Nah, beberapa pergumulan di sini adalah ada dua pergumulan di dalam Mazmur 10. Pergumulan yang pertama ialah mengapa Tuhan jauh. Dan yang kedua, ini saling berkaitan. Mengapa Tuhan jauh ketika orang fasik itu menang? Ada dua. Kita nggak masalah kalau Tuhan itu jauh, kalau orang fasik itu dihukum, betul tidak? Kita tidak masalah kalau misalnya Tuhan itu jauh, kalau kita diberkati, kita nggak masalah. Tetapi permasalahannya adalah ketika Tuhan jauh dan, ada kata dan kita itu sengsara, dan orang fasik itu menang, dan orang jahat itu berkuasa, dan orang jahat itu diberkati. Kita bingung, Tuhan, aku orang benar, tetapi aku tidak diberkati. Sedangkan orang jahat diberkati, ada apa dengan ini? Kita nggak masalah kalau orang jahat diberkati, tetapi Tuhan tidak diam, betul ya? Ini saudara sekalian perhatikan, Tuhan diam dan orang jahat diberkati. Nah ini dia, ada dua pertanyaan di dalam Mazmur 10. Dan hal ini, pertanyaan ini, saya sudah mendengarkan banyak sekali oleh orang-orang Kristen. Salah satu contoh adalah, ini kisah nyata, dari seorang pria yang tahun ini berusia 50 tahun. 50 tahun, dia merupakan anak yang baik, pada masa mudanya dia tampan sekali. Saya sudah lihat fotonya, luar biasa. Dan dia merupakan anak yang sangat memperhatikan keluarga, memperhatikan orang tuanya. Setelah dia dapat uang dari pekerjaannya, selalu dia berusaha untuk membelikan makanan kesukaan untuk kedua orang tuanya. Baik, polos, jujur, sampai mamanya khawatir. Kamu gimana kalau kamu kerja di luar? Kamu itu terlalu baik, terlalu polos, terlalu jujur. Kamu itu bisa dimanfaatkan. Pernah ditipu, tapi hatinya baik. Bukan hanya dia baik secara karakter, dia benar, tetapi dia juga punya F2. Dia sudah S1 dan S2, orangnya pintar, takut Tuhan. Tetapi saudara sekalian, apa yang terjadi? Sampai sekarang, setelah beberapa tahun, sampai sekarang dia itu usia 50 tahun pertama. Dia masih belum mendapatkan pekerjaan sekarang yang stabil. Dia belum mendapatkan pekerjaan. Dulu sudah bekerja, tetapi satu momen sudah hampir kurang lebih 5 tahun gitu loh. Dia tidak bekerja sama sekali. Pertama, dia tidak bekerja sama sekali. Yang kedua, dia tidak dapat penghasilan. Dia dapat penghasilan itu dari mamanya. Bayangkan saudara sekalian, untuk usia 50 tahun pria, uang dapat dari mamanya. Lalu berikutnya yang ketiga, dan dia meskipun dia tampan waktu dia masih muda, tetapi sekarang dia belum pernah menikah memang. Dia belum pernah menikah, bayangkan. Udah usia 50 tahun, adik-adiknya, kakaknya, semua keluarganya sudah berkeluarga, tapi tinggal dia sendiri yang belum menikah.
belum menikah, belum punya pasangan, belum punya pacar, bahkan belum punya penghasilan. Bagaimana perasaannya? Bahkan teman-temannya menjauhi dia, dianggap ini orang yang gagal. Makanya dia jadi semakin tua, semakin menyendiri, semakin merenung, semakin tertutup. Dan dia berkata sama saya, kenapa ya saya sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Saya sudah mencoba hidup salah di hadapan Tuhan. Tapi kenapa saya nggak diberkati? Sepertinya kehidupan saya itu mentok. Sepertinya kehidupan saya itu ada yang menutupi. Kenapa? Sedangkan teman-teman saya yang main perempuan, hidupnya diberkati. Sedangkan mereka yang tidak takut akan Tuhan, hidup mereka diberkati. Mereka yang tidak sayang kepada orang tua mereka, mereka hidupnya diberkati. Mereka yang hidupnya tidak jujur, korupsi, justru mereka diberkati. Tapi kenapa hidup saya kok semakin lama semakin hancur? Dan saya udah usia 50, saya masih belum dapat apapun juga. Saudara sekalian mungkin ada yang mengalami hal ini. Kita bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan tidak memulihkan saya? Dan kenapa Tuhan memberkati orang fasik? Dan kenapa Tuhan diam saja? Ini masih terus terjadi. Nah, pertanyaan ini bukan pertanyaan yang baru. Tahun 2023. Atau bukan pertanyaan yang baru dari tahun 680, enggak. Tetapi pada tahun sebelum Masehi. Nah, ini dia. Ada pertanyaan, ada permasalahan, ada dua permasalahan. Ketika Tuhan diam, sekali lagi, kita nggak masalah kalau Tuhan diam, asal orang fasik itu dihukum, kita nggak masalah. Tapi ini masalahnya apa? Tuhan diam, terus orang fasik ini diberkati. Orang jahat diberkati. Kita nggak masalah orang jahat diberkati, asal Tuhan jangan diam. Ngerti ya? Jadi ini ada dua masalah ini. Tuhan diam dan orang fasik menang. Dan kita, ini simple. Jadi ini ada dua pertanyaan. Dua pertanyaan yang saling berkaitan dan akan diselesaikan oleh si Daud. Diselesaikan. Tapi apakah benar-benar selesai? Nanti kita akan lihat. Karena ini kenyataan dengan iman. Kenyataannya apa? Orang fasik diberkati, betul ya? Kenyataannya apa? Tuhan diam. Betul. Imannya kita apa? Kita bilang apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membuka jalan untuk kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Amin saudara sekalian? Amin. Tapi ternyata kenyataannya kita itu ekor. Bahkan untuk jadi sop buntut pun kita nggak mau dimakan. Gitu ya. Kita bingung, Tuhan kenapa aku selalu jadi ekor? Tuhan kenapa katanya Tuhan tidak pernah jauh daripada aku. Tuhan selalu menyertai aku. Tapi kenapa sekarang Tuhan jauh? Tuhan katanya akan selalu mendengarkan dan menjawab doa-doa aku. Tetapi kenapa Tuhan? Aku udah berdoa berpuluh-puluh tahun tentang keluargaku, tentang ekonomiku, tentang semuanya. Tapi Tuhan tidak pernah menjawab. Iya kan? Kenyataan dengan iman. Bagaimana Tuhan? Aku udah belajar firman-Mu. Firman-Mu menyatakan bahwa Engkau setia kepada aku. Engkau mengasihi anakmu. Tapi kenapa? Ketika kenyataannya, ketika aku dalam pergumulan, Tuhan tidak berbuat apapun. Tuhan membiarkan aku menangis. Tuhan membiarkan keluargaku berantakan. Tuhan membiarkan kehidupanku hancur. Kenapa? Itu ya. Kita ada masalah antara kenyataan dengan iman. Ini permasalahannya. Jadi kita akan melihat strukturnya secara singkat. Saya tidak akan jelaskan ini secara detail. Karena terlalu detail nanti kita akan lost gitu. Dan kita akan mungkin 2 hari membahas ini. Jadi ketika Tuhan diam, bagaimana respon Daud? Dia bertanya kepada Tuhan, mengapa? Jadi ini merupakan hal yang wajar ketika kita bertanya, Tuhan mengapa? Kenapa kita bertanya mengapa? Jawabannya satu, karena kita nggak ngerti. Betul ya? Banyak penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita nggak ngerti dan kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Mengapa aku? Mengapa kejadian ini? Mengapa kesulitan? Aku nggak ngerti Tuhan, kenapa? Kenapa harus seperti ini keadaannya? Kita nggak ngerti. Dan itu yang diajukan oleh Daud. Daud bertanya, kenapa Tuhan? Lalu berikutnya adalah bedanya Daud dengan kita apa? Ketika kita bertanya, apa yang kita lakukan? Ketika penderitaan, pergumulan, kesesakan terjadi menimpa kita, apa yang kita lakukan ketika kita setelah bertanya mengapa? Biasanya, setelah kita bertanya mengapa, kita biasanya apa? Mempersalahkan Tuhan. Tuhan jahat, Tuhan kejam, Tuhan bohong, Tuhan pembohong, firman-Mu itu tidak benar. Betul ya, kita kecewa sama Tuhan. Tapi menariknya apa? Daud ketika dia bertanya, dia langsung counter dengan iman. Saudara sekalian, ketika kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan, kesulitan hidup yang di luar akal sehat kita, jawabnya itu harus pakai iman. Jangan jawabnya pakai fakta lagi, bingung kita.
Jawabnya dengan iman. Kenapa? Karena dengan iman itu membuat kita itu bertahan. Dengan iman itu membuat kita itu tetap kokoh di dalam penderitaan. Dengan iman akhirnya membuat kita itu mampu melewati hari dengan hari. Meskipun kita melewatinya dengan tangisan. Kita mampu dengan iman. Dan kita tidak akan meninggalkan Tuhan atau kecewa dengan Tuhan. Karena dengan iman itulah. Kita nggak ngerti. Tapi aku berjalan bukan dengan pengertianku, aku berjalan dengan iman. Aku tidak merasakan kebaikan Tuhan, tetapi aku berjalan bukan dengan perasaan, tetapi aku berjalan dengan iman. Meskipun aku tidak merasakan kasih Tuhan, tapi aku tetap percaya tentang penyertaan dan kasih Tuhan. Dengan iman. Kalau nggak iman, kita hancur, saudara sekalian. Nanti saya akan ceritakan hidup, enggak. Sebetulnya hidup saya itu terlalu berat, tapi saya nggak ceritakan di sini. Ceritakannya nyicil ya kan, kalau diundang baru ceritakan dikit-dikit gitu kan. Nanti saya akan ceritakan di akhirnya. Hidup kita itu sebagai orang Kristen semakin lama semakin berat. Dan kita mengikut Tuhan seringkali kita mengalami banyak penderitaan yang tidak bisa kita jelaskan. Kenapa? Lalu berikutnya setelah ada pertanyaan, mengapa? Ada iman counternya, lalu berikutnya ada permintaan. Ada permintaan, Tuhan aku memohon Engkau sesuatu. Ya kan? Kita meminta akhir sama Tuhan, tetap kita meminta meskipun Tuhan tidak pernah menjawab. Pernah nggak saudara sekalian berdoa kepada Tuhan berpuluh-puluh tahun, Tuhan nggak pernah jawab, nggak pernah terjadi perubahan, nggak pernah terjadi berkat. Pernah nggak? Saya sih sering. Saya doanya A, Tuhan kasihnya B. Saya sampai kesel. Tuhan, apa saya salah bicara? Apa Tuhan kupingnya salah dengar? Saya bingung gitu. Tuhan kenapa kayak begini? Saya bingung gitu loh. Saya minta apa? Tetapi saya bilang Tuhan, meskipun seringkali saya itu jadi malas minta, jujur. Tapi saya bilang Tuhan, biarlah saya tetap minta sama Tuhan. Kadang tuh hati tuh down gitu loh. Tuhan saya minta nggak dijawab-jawab, ya kan? Saya menunggu datang ke Amerika untuk sekolah di Amerika berapa tahun saudara sekalian? Dari ketika saya usia 5 tahun. Dan saya baru pergi ke Amerika itu usia 28 tahun. Saya menunggu berapa lama? 23 tahun. Sampai saya males gitu loh. Sampai saya waktu itu berenang di Medit, saya bilang, Tuhan kalau Tuhan bisa melihat hati saya, jawablah permintaan saya mau kuliah di sana. Nggak dikasih-kasih tuh. Sampai 23 tahun menanti, akhirnya Tuhan jawab juga. Pas Tuhan jawab, saya kaget, bener nih Tuhan. Karena kebanyakan nggak dijawab. Jadi ketika Tuhan jawab, saya kaget. Nah ini dia, tetap kita meminta. Ketika kita berdoa, tetap aja ketika kita ada masalah, tetap aja kita meminta kepada Tuhan. Lalu berikutnya, untuk ketika orang fasik diberkati, ini dia. Ketika orang fasik diberkati, kita bertanya juga, ya kan, kenapa Tuhan ada ketidakadilan di dunia? Kenapa orang jahat menjadi pemimpin saya? Kenapa orang jahat itu menjadi semakin lama semakin diberkati? Kenapa orang jahat semakin lama semakin besar? Mereka makin kokoh di dalam kejahatan mereka. Kita bertanya. Tetapi menariknya apa? Ada pertanyaan, ada apa Bapak Ibu? Ada iman. Harus disampaikan iman ini. Nanti saya akan bahas sedikit. Lalu berikutnya ada permintaan. Ada permintaan lagi, tapi kemudian ditutup oleh iman lagi. Nah, sekarang kita akan bahas masalah yang pertama, oke? Masalah yang pertama adalah ketika Tuhan diam. Masalah yang pertama. Nah, ini sangat ini ya. Ini kecil banget tulisannya. Iya, karena saya mencoba untuk ayat 1 sampai 12 itu menjadi satu kesatuan gitu, satu slide. Jadi makanya kayak begini. Saudara sekalian bisa minta kalau mau kepada tim multimedia untuk dibagikan. Nah, jadi dikatakan apa? Pertanyaannya adalah, oh Tuhan, mengapa Engkau berdiri di kejauhan? Iya kan, kayaknya Tuhan itu, kita ada masalah. Kita berharapnya apa? Iman kita adalah ketika kita ada masalah, Tuhan dekat dengan kita. Tuhan merangkul kita, Tuhan memeluk kita dan mengusap air mata kita. Tapi kenyataannya, Tuhan jauh tuh. Tuhan jauh, kayaknya membiarkan kita sendirian, kesepian, kesakitan. Kita udah sakit sendirian lagi. Nah menariknya apa? Dia bertanya, mengapa Tuhan Engkau berdiri di kejauhan? Menariknya apa? Langsung dikasih tahu faktanya, kenyataannya. Ini bicara tentang orang fasik. Kenyataannya apa? Ini saya nggak bisa ini, coba ya. Ini dia, perhatiin nggak ada rencana-rencana? Iya ya. Ya mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah terlalu tua, mungkin susah matanya. Tidak apa-apa. Tapi saya bacakan di sini ada rencana-rencana. Jadi kita perhatikan ada orang jahat. Orang jahat itu apa? Dari rencana-rencananya saja sudah jahat. Dikasih tahu nih, Tuhan, ada orang jahat yang rencana-rencana itu sudah jahat. Lalu berikutnya bukan hanya rencana-rencana yang jahat, tetapi apa di sini? Keinginannya, rencananya jahat, keinginannya juga jahat. Bukan hanya keinginannya jahat, tetapi apa? Dikatakan, mulutnya juga jahat.
Bukan hanya mulutnya jahat, tapi juga lidahnya jahat. Bukan hanya lidahnya jahat, tapi istilahnya bokongnya pun juga jahat. Ketika dia duduk, dia pun juga duduk dalam kejahatan dia. Lalu berikutnya bukan hanya ketika dia duduk jahat, tetapi apa? Kedua tangannya dia juga jahat. Kedua tangannya itu melakukan kejahatan. Dia membunuh orang-orang bersih. Tangannya jahat, semuanya jahat. Pikirannya jahat, perasaannya jahat, hatinya jahat, mulutnya jahat, lidahnya jahat, tangannya jahat. Ya kan? Dikatakan apa? Kedua matanya juga jahat, tingkah lakunya semuanya jahat. Pernah nggak saudara sekalian ketemu ini? Orang yang benar-benar jahat. Jadi itu nggak ada yang baik dari dia itu. Kita takut ketemu sama dia. Kita takut bicara sama dia. Karena jahatnya minta ampun. Semuanya itu jahat. Sampai kita bilang, ini bukan anaknya setan. Tapi dia adalah setan itu sendiri. Saking jahatnya gitu loh. Semuanya itu jahat. Ketika dia ngomong, bohong itu kayak gampang banget gitu. Kita nggak bisa bedakan. Ini orang ngomong bener apa enggak gitu. Karena bohong itu udah menjadi kehidupan dia. Bahkan ini saya kenal ada hamba-hamba Tuhan itu seperti ini gitu loh. Bohongnya itu natural sekali gitu loh. Gampang sekali bohong. Nggak usah dipikirkan. Nah ini dia cilaka ini kan. Nah menariknya adalah, ini kan orang-orang jahat ya. Orang-orang jahat dikatakan apa? Orang jahat ini mengatakan apa? Aku tidak akan digoncangkan. Bukan hanya orang jahat ini mengatakan aku tidak akan digoncangkan, tetapi dia bilang apa? Jalannya kokoh setiap waktu. Kita bingung ya. Orang jahat kok hidupnya itu kok nggak pernah kena masalah. Orang jahat hidupnya kok nggak pernah kena goncangan. Orang jahat hidupnya kok nggak pernah ada masalah. Orang jahat itu kok jalannya itu terus kokoh. Orang jahat terus kokoh, tapi apa? Di setiap waktu lagi. Waktu susah, waktu apa, kita semua kena COVID, kita bermasalah, kita kena efeknya. Orang jahat nggak tergoncangkan, tetap aja kokoh. Musim apapun, tetap aja dia kokoh. Musim apapun, tetap aja dia diberkati. Musim apapun, tetap aja dia berdiri teguh. Kita bingung, ini kenapa ya? Ada masalah di sini. Sama seperti kitab Ayub kan, bertanya, kenapa ketidakadilan terjadi? Bahkan ketidakadilan itu mendapatkan berkat. Kita bingung. Saudara sekalian, ada yang pernah seperti ini nggak? Bingung gitu loh. Saya nggak ngerti. Tetapi menariknya apa? Di tengah-tengah ketidakmengertian dia, di tengah-tengah ada kenyataan yang begitu banyak. Orang jahat diberkati, orang jahat kokoh, dan orang jahat tidak digoncangkan. Jawabannya apa? Di sini ada iman. Sedikit nih. Mereka, orang-orang fasik ini akan ditangkap di dalam rencana-rencana yang mereka telah rencanakan. Jawabannya apa? Tuhan, aku nggak bisa menjelaskan kenapa engkau diam? Aku tidak bisa menjelaskan ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan ini. Aku tidak bisa menjelaskan kenapa orang jahat, menantuku jahat, mertuaku jahat, bosku jahat, temanku jahat. Kenapa mereka justru semakin lebih diberkati daripada aku? Justru kenapa mereka lebih sukses pada aku? Aku nggak ngerti. Tetapi aku percaya mereka akan. Berarti ada kata akan. Aku nggak tahu kapan, aku udah nunggu puluhan tahun, kapan penghakiman Tuhan, kapan penghukuman Tuhan akan terjadi, aku nggak ngerti. Tapi aku percaya mereka akan, ada kata akan. Aku nggak tahu kapan, mereka akan dikatakan apa? Ditangkap, dihancurkan oleh rencana-rencana yang mereka telah rencanakan sendiri. Aku nggak ngerti kapan, tapi aku percaya itu aja. Bapak Ibu perhatikan nggak? Di tengah-tengah pergumulan kita tetap harus ada iman, percaya sama Tuhan. Meskipun keadaan itu berbeda, keadaan itu bicara sebaliknya, keadaan itu menekan kita, tapi bisa nggak kita tetap masih mengeluarkan iman? Mereka suatu saat nanti, aku nggak tahu, aku udah menunggu tapi tidak ada jawabannya. Tapi aku percaya tetap masih ada keadilan, tetap masih ada penghakiman untuk orang-orang jahat. Meskipun jalan mereka sekarang kokoh dan mereka tidak bisa digoncangkan. Bisa nggak saudara sekalian, kita tetap berdoa seperti itu? Di saat situasinya itu berbalik. Benar-benar ini negatif semua loh. Di saat orang jahat itu justru menjadi kepala kita, menjadi pemimpin kita, menjadi mertua kita, gitu kan. Untuk mertua saya jauh, nggak maksudnya. Jadi saya nggak tahu dia jahat apa enggak, maksudnya enggak. Saya yakin dia orang baik, gitu kan. Jadi kita bingung gitu loh, bagaimana? Nah, tapi dikatakan apa, saudara sekalian? Ada permintaan. Setelah ada pertanyaan, ada iman, cuma satu kalimat saja. Ada permintaan. Dikatakan apa permintaan? Permintaan yang pertama itu dikatakan apa? Bangkitlah, betul ya Bapak Ibu ya? Lihat nggak kata bangkit? Kalau saudara sekalian perhatikan, kenapa Daud mengatakan bangkitlah? Kenapa? Saudara ingat nggak? Coba gunakan imajinasi. Ketika Daud mengatakan bangkitlah Tuhan, kesimpulannya apa? Tuhan itu sudah ngapain tadi? Kenapa?
Coba lepas maskernya. Kalau nggak saya cuma kedengeran suara ngedumel apa? Apa? Diam dan apa? Tidur. Yuk. Itu ekstrim banget Tuhan tidur gitu. Jangan. Kenapa? Betul duduk. Kayaknya Tuhan duduk gitu loh. Duduk terus lihatnya dari kejauhan gitu loh. Kayak nonton film Tuhan itu. Sakit loh. Jadi Daud itu merasakan gitu, Tuhan aku udah menderita, bukan hanya aku tapi banyak orang menderita. Tapi Tuhan cuma duduk doang, nonton aja dari jauh, nggak berbuat apapun. Maka dia bilang apa? Tuhan bangkit. Tuhan bangkit. Bukan hanya Tuhan bangkit, dikatakan apa? Tuhan angkat tanganmu. Seolah-olah apa? Tuhan cuma diem doang di sini tangannya. Cuma diem aja gitu. Duduk, melihat dari kejauhan, dan tangannya diem aja. Nggak berbuat apapun. Tuhan tidak membela kita. Tuhan kenapa tidak membela kita? Makanya dia meminta, Tuhan, ini bisa terjadi, kami bisa dilindungi, orang jahat bisa dihancurkan, dihakimi. Kalau Tuhan mengangkat tanganmu, mengangkat tangan seperti apa? Berperang gitu, melawan mereka. Tuhan kalau, ini menarik ya. Dia sadar, tidak ada yang bisa mengalahkan orang fasik ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan orang jahat ini. Selain Tuhan. Cilakanya kita beda. Kita mikir, aku bisa kalahkan orang jahat dengan apa? Kita punya manipulasi, dengan kita punya kejahatan juga, dengan kita punya negosiasi, dengan kita punya kompromi, dengan kita punya pemikiran. Enggak, salah. Daud sadar, nggak ada yang bisa mengalahkan mereka, hanya Tuhan. Makanya Tuhan perlu mengangkat tangan Tuhan, kalau nggak habislah kita. Tuhan please, bangkit. Bukan hanya bangkit, tapi Tuhan juga angkat tanganmu. Dikatakan apa? Jangan lupakan orang-orang yang tertindas. Menariknya, Daud mengatakan apa? Orang-orang. Jadi bukan satu orang. Jadi kalau saudara sekalian, mungkin di ruangan ini, semuanya mengalami tindasan dan Tuhan tidak pernah menjawab. Nah ini dia, kita semua gitu kan. Bukan hanya satu orang loh yang Tuhan diamkan, tapi banyak. Dikatakan apa? Jangan lupakan. Ketika Daud mengatakan jangan lupakan, itu seperti apa? Ketika Daud mengatakan, Tuhan jangan lupakan aku. Jadi kesimpulannya apa? Sekarang dia sedang mengalami apa? Dia sedang merasakan apa? Tuhan itu sedang apa? Betul, Tuhan itu sedang melupakan. Kita sering kayak gitu ya. Tuhan kayaknya gak peduli sama aku. Tuhan kayaknya gak mengasihi aku. Kayaknya Tuhan gak memperhatikan aku. Bahkan Tuhan kayaknya udah melupakan aku tuh. Udah lama aku hidup dalam pergumulan. Udah aku tangis sama Tuhan. Udah aku sujud. Udah aku datang ke hamba Tuhan. Udah aku bayar persepuluhan. Udah aku kasih semuanya untuk Tuhan. Tapi kayaknya Tuhan melupakan aku tuh. Tuhan diem. Sedih ya? Ini dia. Kadang kita mengalami seperti ini, tapi jangan pernah berhenti. Meskipun 20 tahun, 30 tahun, tetap terus berdoa, beriman berdoa. Beriman dulu baru doa. Gitu kan. Beriman dulu baru berdoa. Endingnya positif. Tapi kalau kita langsung dari pertanyaan, langsung ke permintaan, itu endingnya negatif. Karena kita kecewa sama Tuhan, pasti kecewa. Nah menariknya adalah, ini kesannya kayak kekecewaan ya, betul ya, negatif semua kan, fokusnya kepada orang fasik, betul ya. Nah kita lihat yuk, bagian yang kedua, ketika orang fasik diberkati, perhatikan ya, pertanyaannya beda. Yang pertanyaan pertama itu ditujukan kepada siapa? Tuhan kan, Tuhan mengapa engkau jauh, betul ya. Lalu berikutnya, pertanyaan yang kedua itu bukan kepada Allah lagi loh, tapi ditujukan kepada siapa? Orang fasik. Mengapa orang fasik menghina Allah? Kenapa? Dia nggak mempertanyakan Tuhan lagi. Perhatikan nggak Bapak Ibu? Ada perubahan iman, ada perubahan kondisi, ada perubahan situasi dari pemazmur. Perhatiin ya, dari mempertanyakan Tuhan, betul ya. Sekarang di sini ayat 13 mempertanyakan siapa? Orang fasik. Tuhan, aku nggak pertanyakan lagi. Aku nggak pertanyaan Tuhan lagi. Tapi nah itu dia. Yang aku pertanyakan sekarang siapa? Orang fasik. Mengapa orang fasik, orang jahat, kamu itu nggak menghargai Allah? Kenapa kamu tidak takut akan Tuhan? Iya kan? Kenapa kau tidak mau mencari Tuhan? Kenapa kamu tidak mau bertobat? Perhatiin nggak? Beda. Dari yang tanda kutip mempertanyakan Tuhan, sekarang mempertanyakan orang fasik. Iya kan? Ayat 13. Perhatiin ya bedanya ya. Lalu berikutnya, tadi di dalam ayat 1 sampai 12, itu bicaranya tentang siapa? Tentang kejahatan orang-orang fasik ya. Betul ya? Terus kayak dia bertanya, Tuhan kenapa diam saja? Jalan mereka kayaknya kokoh, betul ya? Di sini perhatiin nggak? Beda loh. Di sini imannya. Tadi dia bilang, mengapa Tuhan berdiri dari jauh? Iya kan? Di sini dia katakan apa? Engkau telah melihat, Tuhan telah melihat, Tuhan telah mengamati kesulitanku, Tuhan telah menjadi penolong. Sekarang pertanyaannya begini, Tuhan sudah menjadi penolongnya Daud belum? Di dalam ayat 14, sudah belum? Belum loh.
Belum. Keadaan dia belum berubah, kenyataan dia belum berubah, tapi iman dia berubah. Saudara, iman kita berubah bukan karena kenyataan yang sudah baik dulu. Ingat baik-baik loh. Iman kita berubah menjadi lebih baik bukan karena keadaan kita sudah berubah lebih baik dulu. Ketika mertua kita berdamaikan dengan kita, ketika bos kita yang jahat lengser, ketika orang yang jahat itu ditangkap polisi, bukan. Tapi meskipun keadaan tidak berubah, tetapi bisakah di dalam perjalanan iman kita, di dalam perjalanan doa kita, kita itu justru mengalami pertumbuhan. Nah, ini menarik loh. Imannya bertumbuh di saat keadaan masih belum berubah. Bisa nggak kita seperti ini? Oh, ini berat loh. Saya banyak mengalami hal-hal seperti ini. Khususnya ketika saya di Amerika Serikat dan saya nangis sama Tuhan. Saya nangis. Tapi saya menariknya apa? Ketika saya menangis, saya beriman, justru iman saya itu bertumbuh di dalam kesesakan, di dalam keadaan yang masih belum berubah. Wah, itu menarik loh. Kita seringkali bilang nih, Tuhan, kalau Engkau memulihkan aku, baru aku lebih percaya. Kalau orang jahat dihukum, baru aku lebih percaya, aku lebih beriman. Enggak. Alkitab mencatat kepada kita, enggak loh. Meskipun keadaanmu belum berubah, tapi engkau tetap masih bisa bertumbuh dalam Tuhan. Engkau tetap masih bisa lebih mengasihi Tuhan. Engkau tetap lebih bisa mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Nah, ini dia. Keadaannya belum berubah, tapi dikatakan apa? Dia percaya, engkau telah menjadi penolong. Orang belum diloloskan kok, masih doa kan? Itu loh. Kita taunya dari mana? Engkau telah menjadi penolong. Ini cuma iman. Taunya dari mana Bapak Ibu? Ayat yang ke-15, dia masih minta. Patahkanlah tangan dari orang fasik, iya kan? Patahkanlah. Jadi ini meningkat nih. Engkau Tuhan bukan hanya engkau bangkit, tadi kan ya. Engkau bukan hanya angkat tangan, betul ya. Tapi dikatakan apa sekarang? Patahkanlah. Iya kan? Patahkanlah. Dan carilah kefasikan orang fasik ini sampai nggak ada lagi kefasikan. Kesimpulannya apa? Ini sudah terjadi belum? Engkau telah menjadi penolong, engkau telah mengamati, belum. Tapi dia percaya Tuhan. Iya kan? Aku percaya meskipun keadaanku berbeda dari imanku, tapi aku mau milih hidup di dalam iman, bukan di dalam hidup dalam keadaan. Sekarang saya mau nanya, ketika hidup kita semakin berat, kita mau hidup di dalam kenyataan apa di dalam iman? Sekali lagi, kita mau hidup di dalam kenyataan kita yang pahit atau kita mau hidup di dalam iman? Kita mau hidup di dalam kenyataan kita yang memilukan atau kita mau hidup di dalam iman? Ini semua kita loh. Dan kita melihat bagaimana perubahan si Daud, betul ya? Sama Tuhan itu jadi positif sekali itu. Engkau telah menjadi penolong. Lalu berikutnya dikatakan apa? Tuhan adalah raja kekal selamanya. Meskipun orang fasik ini jalannya kokoh, tapi Tuhan adalah raja selamanya. Dikatakan apa? Engkau telah, apa saudara sekalian? Mendengarkan. Perhatiin nih, emang Tuhan sudah mendengarkan? Sudah menjawab doanya dia? Sudah belum? Sudah belum? Belum. Tapi dia percaya, Tuhan telah, perhatiin nggak ada kata apa? Telah, Tuhan telah. Bisa nggak saudara mengatakan begini, Tuhan, aku sudah doa 20 tahun tidak pernah ada perubahan. Tuhan, keadaanku bukan hanya sama tetapi makin buruk. Aku berdoa kadang sampai patah semangat, kadang berdoa dengan tidak ada harapan, aku berdoa itu udah penuh kekecewaan sama Tuhan. Iya kan, nggak pernah terjadi perubahan. Tapi akhirnya kita mengatakan, masih di dalam doa yang sama loh, masih di dalam pasal yang sama. Tapi mengatakan, Tuhan, tapi aku percaya Tuhan telah mendengarkan doaku. Bisa ngomong begitu? Itu berat banget loh. Berat banget loh. Itu berat banget. Dikatakan Tuhan bukan hanya mendengarkan mereka. Dikatakan apa? Tuhan mengukuhkan hati mereka. Kalau secara jujur, berdasarkan kenyataan, hatinya Daud gimana? Deg-degan kan? Ini gimana nih, kami tertindas, kami nggak ada pembela. Ya kan deg-degan. Tapi Tuhan mengukuhkan hati mereka. Perhatikan nggak? Daud berdoa dengan Tuhan dengan hati yang deg-degan, dengan hati yang sakit, dengan hati yang pilu. Tapi sekarang masih di dalam doa, keadaannya belum berubah. Di dalam iman, tapi justru hatinya dikukuhkan. Bahkan dikatakan apa? Engkau memperhatikan kami dengan telingamu untuk menghakimi anak yatim dan yang tertindas. Ini menarik ya. Padahal, ini gimana? Oke, ya kan? Dikatakan apa? Jangan lupakan orang-orang yang tertindas, betul ya, ayat 12. Jangan lupain. Tetapi apa? Ayat yang ke ini 16 sampai 18 dikatakan apa? Engkau telah memperhatikan dengan telingamu untuk menghakimi anak yatim dan yang tertindas. Jadi Tuhan seolah-olah sudah berbuat, padahal belum kan? Perhatiin nggak saudara sekalian? Inilah dikatakan apa? Iman. Iman itu melampaui pertanyaan yang paling terbesar manusia. Mengapa? Mengapa Tuhan diam? Dan mengapa orang jahat diberkati? Kita nggak bisa jawab. Tapi biarlah kita menjawab bukan dengan keadaan, tapi dengan iman.
Sebelum saya pulang ke Indonesia di tahun 2022 saya pulang ke Indonesia tahun lalu, terus tahun 2021. 2021 kan Covid ya, masih Covid, 2020 akhir, terus 2021 kita masih Covid, dan saya masih di Amerika Serikat 2021. Jadi setelah saya menyampaikan seminar saya di FTT Reform tentang teks yang bermasalah, bukan bermasalah sih, teks yang ada perbedaan di dalam Amsal 30 ayat 19, jadi saya ngomong begitu kan, saya sampaikan seminar. Tapi mama saya mengatakan beberapa hari sebelum saya seminar itu di Reform, mama saya itu bilang, papa kamu ini dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, jadi kami harus bawa ke rumah sakit. Saya bilang oke, nggak apa-apa, tapi gini, mama saya itu kan biasanya kan wanita, juga mama kan wanita, dan kalau sudah tua itu biasanya kalau kita ngobrol dengan dia itu biasanya kadang itu bukan kita dapat ketenangan, malahan kita dapatnya makin panik gitu kan. Biasanya begitu orang tua kan, wanita gitu kan, ibu-ibu gitu biasanya makin heboh gitu loh. Sedangkan saya udah mau seminar, fokus ke seminar, dia makin heboh. Maka saya bilang ini, mama tahan dulu ya informasi ini, mama tahan dulu sampai nanti Philip udah selesai seminar, nanti mama hubungin gitu kan. Ya bukannya jahat ya, tapi kadang gitu, kita makin panik gitu loh. Jadi akhirnya bilang oke, siap. Akhirnya saya habis setelah seminar saya nunggu, saya pikir nih mama saya kok nggak hubungin saya ya, saya bingung gitu kan. Mama saya nggak hubungin saya dan saya bingung. Akhirnya saya menghubungi mama saya kembali setelah beberapa hari seminar. Saya tanya, mah gimana kondisi papa gitu kan, papa kan katanya masuk rumah sakit, papa gimana kondisinya gitu kan, kondisi fisiknya. Mama saya kemudian mengatakan, oh papa sudah tenang. Saya tanya, kok aneh sih, saya tanya kondisi fisik, kok kondisi perasaan. Tenang itu kan perasaan gitu kan. Saya tanya fisiknya gimana gitu. Dia bilang sudah tenang. Maksud saya, mama itu maksudnya gimana? Sudah tenang. Terus akhirnya mama saya mengatakan, iya sudah tenang di dalam Tuhan, sudah meninggal. Itu saya kaget loh. Saya kaget dan saya nggak bisa pulang juga. Karena kenapa saya nggak bisa pulang? Karena ada dua. Yang pertama, saya ada ujian disertasi itu di bulan Maret. Itu yang pertama. Jadi 2 bulan. Jadi papa saya meninggal bulan Januari, 2 bulan lagi. Lalu berikutnya yang kedua, Covid itu lagi parah-parahnya. Jadi saya untuk pulang ke Indonesia aja susah. Terus saya mau balik lagi ke Amerika, itu sangat susah. Dan dosen pembimbing saya mengatakan, kamu nggak bisa pulang, kamu mendingan jangan pulang. Kalau kamu pulang, kamu akan kehilangan, ada kemungkinan kamu bisa kehilangan dokter kamu gitu loh, udah tanggung gitu. Kamu tinggal tunggu aja. Dan saya kaget gitu loh, saya shock gitu loh. Karena saya mikir, Tuhan, sekali lagi saya bertanya, mengapa sekarang? Kadang kita bertanya, kenapa saya? Tanya pribadinya, kenapa hal ini, tanya halnya, apa? Jadi kita kadang menanya mengapa siapanya, mengapa apanya, lalu berikutnya kadang kita bertanya, mengapa sekarang, when, waktunya, kenapa waktunya sekarang? Kenapa nggak biarkan saja saya selesai dulu disertasi, saya udah bilang saya mau cepat-cepat pulang ke Indonesia supaya saya bisa menemani papa saya. Karena papa saya belum gini, papa bilang, dia itu ada beberapa permintaan sebelum dia meninggal. Dia itu orangnya sangat introvert. Iya kan, jadi bapak mungkin ada yang tahu gitu loh. Mungkin dia di depan bapak ibu dia bawel, tapi dia sama keluarga itu dia pendiam, dia lebih banyak berdiam, merenung, dia nggak banyak bicara. Tapi dia bilang papa itu punya beberapa impian. Salah satunya adalah papa itu pengen melihat kamu menikah begitu loh. Pada waktu itu saya masih single gitu kan. Saya bilang, Tuhan kenapa Tuhan tidak menjawab permintaan papa saya gitu loh. Melihat saya itu pertama dipendetakan. Lalu berikutnya yang kedua, melihat saya itu sudah dapat gelar doktor yang kedua. Lalu berikutnya yang ketiga, melihat saya menikah. Lalu berikutnya, ini kan permintaan wajar ya dari seorang orang tua ya. Wajar melihat anaknya berhasil, melihat anaknya menikah, dan meluangkan waktu detik-detik terakhir bersama dengan anaknya. Itu wajar. Kenapa Tuhan ambil? Apalagi ini hamba Tuhan loh. Hamba Tuhan yang setia. Melayani Tuhan 50 tahun lebih. Tidak ada cacat. Tapi kenapa Tuhan ambil dia sekarang? Kenapa Tuhan? Kenapa? Jawabannya apa? Saya nggak dapat. Saya nggak dapat, dan ketika saya merenungkan, bertanya kenapa, saya semakin sedih. Ketika sedih, saya akhirnya ada teman dekat saya namanya Kenny Trex. Kenny Trex dekat dengan saya dan dia datang kepada saya. Kita ketemu, dia bilang, teman-teman saya pada bilang, kami mau samperin kamu, kami mau datang ke apartemen kamu, kami mau doakan kamu, kami mau bawa makanan. Saya bilang nggak perlu.
Saya kalau ada masalah itu saya butuh sendiri. Saya nggak, makin banyak orang itu saya bisa semakin nangis gitu kan. Ini cowok apa cewek gitu loh, nangisnya kok keras sekali gitu kan. Saya nggak mau gitu kan. Saya nggak mau diri saya itu kelihatan gitu kan. Yang melankolisnya ini. Jadi saya bilang saya butuh waktu sendiri. Terus akhirnya dia bilang, oke, kapan kamu waktu kita ketemu di kampus? Kita ketemu di kampus. Untungnya kampus waktu itu masih dingin, ya kan, jadi nggak banyak orang dan masih ditutup karena COVID. Dan saya ingat banget kita ngobrol di tengah-tengah taman. Taman itu luas dari Southern Baptist Theological Seminary, jadi sangat luas. Dan akhirnya kita ngobrol, Kenny dengan saya. Ketika kita ngobrol gitu kan, kenapa ya seperti ini? Saya tanya sama Kenny dan Kenny pun nggak bisa jawab. Ketika kita nggak bisa jawab, apa yang terjadi? Kita berdua menangis. Saya nangis, saya menangis, Kenny menangis. Ya akhirnya kita diam, kita nggak ngomong apa-apa, kita hanya menangis saja. Bilang, Tuhan, saya nggak mengerti, kami tidak mengerti. Tetapi kami berkomitmen, saya berkomitmen di hadapan Kenny. Saya mau mengikut Tuhan bukan dengan penjelasan, tapi saya mengikut Tuhan karena iman. Meskipun banyak hal yang terjadi, siapa, apa, dan kapan, itu tidak Tuhan jawab, tapi biarlah saya hidup bukan karena jawaban Tuhan, tapi saya hidup karena iman saya. Saya ngomong begitu. Dan saya nggak sadar, ternyata jawaban saya itu, iman saya itu menguatkan dia. Kenapa? Karena 1 tahun kemudian, anaknya meninggal. Saya kehilangan papa saya, dia kehilangan anak dia. Dia menangis juga. Dan saya juga menangis. Sama-sama kita berkata, Tuhan, aku nggak ngerti. Kenapa kita sudah diperlengkapi jadi hamba Tuhan, kita datang, kita korbankan segalanya untuk masuk sekolah teologi. Kita mengikut Tuhan, tapi Tuhan tidak jaga keluarga kita. Padahal kita bilang, Tuhan jaga, saya bilang ini, Tuhan jaga keluarga saya, tapi Tuhan nggak jaga. Tuhan jaga, sebentar lagi saya mau pulang, tapi Tuhan tidak menjawab doa saya. Bahkan membiarkan papa saya meninggal. Dan anaknya Kenny meninggal. Kita bingung. Sampai sekarang kita nggak ada jawabannya, kenapa? Tapi kita memutuskan untuk tidak kecewa. Kenapa? Karena kita hidup di dalam iman, bukan di dalam kenyataan yang pahit ini. Jadi saudara sekalian, apakah kita mau hidup di dalam iman? Karena banyak hal yang kita tidak bisa jelaskan. Seperti, mengapa Tuhan mati untuk kita? Kita orang fasik, kita orang jahat. Tapi kenapa Tuhan mau berkorban seperti ini? Kita nggak tahu. Ada kebaikan yang begitu besar, kita nggak bisa jelaskan mengapa, tapi juga ada kejahatan begitu besar yang kita tidak bisa jelaskan kenapa. Maukah kita menerima kebaikan yang begitu besar, kasih Allah itu yang begitu besar dengan iman, dan kita juga merangkul kejahatan yang begitu besar yang tidak bisa kita jelaskan juga dengan iman. Maukah kita seperti itu? Kehidupan penuh dengan pergumulan dan ketidakpastian, tapi sekali lagi biarlah kita melangkah dengan iman. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa ketika kami boleh merenungkan sebagian dari Mazmur 10 ini. Kami tahu ya Bapa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang di luar daripada akal sehat kami, yang tidak mampu kami berikan penjelasan, yang bahkan kami tidak dapat jawabannya sampai puluhan tahun. Kenapa kami harus bersama dengan orang ini? Kenapa harus saya? Tuhan, kenapa harus hal ini? Kenapa harus hal ini yang Tuhan hancurkan? Dan kenapa sekarang? Kita tidak tahu ya Tuhan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak kami pahami. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami berjalan bukan berdasarkan penglihatan kami. Tuhan mengajarkan kami untuk kami berjalan bukan dengan perasaan kami, bukan dengan pikiran kami, bukan dengan keadaan kami, tapi kami berjalan dengan iman. Meskipun iman ini bertentangan dengan kenyataan kami, tapi biarlah kami memilih percaya kepada Engkau. Sama seperti ketika kami menerima kasih-Mu yang begitu besar yang kami tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata, kami juga terima dengan iman. Dan biarlah ketika ada kesesakan begitu besar yang membuat kami itu menangis, menghimpit kami, membuat kami itu menjerit dan sangat lelah. Kami bahkan ingin mengakhiri hidup kami. Tapi Tuhan ajar kami supaya kami tetap melihat Engkau dengan iman kami. Supaya kami tetap boleh mengatakan seperti Daud, Engkaulah penolong kami. Meskipun kami tidak melihat pertolongan Tuhan. Tuhan kuatkan kami ketika kami menderita. Tuhan kuatkan kami ketika kami sedang lemah. Tuhan hapus air mata kami ketika kami terus menangis. Ajar kami supaya kami tetap boleh semakin mempercayai Engkau. Semakin mempercayai Engkau ketika keadaan itu masih belum berubah. Biarlah iman kami berubah di tengah-tengah keadaan yang tidak berubah. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu.
Amin.